Assalamualaikum, apa kabar Sobat YouTube? Kali ini kita akan terbang ke negeri Yaman. Sebuah sumur misteri yang ada di Yaman. Sumur neraka atau sumur Barhut terbentuk oleh fenomena alam dan mempunyai penampakan yang menakutkan. Letak sumur Barhut di tengah gurun provinsi Al-Mahra di Yaman Timur, dekat perbatasan dengan Oman. Lokasinya jauh dari kota manapun dan tidak dilalui oleh jalan yang sering dilewati orang pada umumnya. Mengutip kabar dari laman CNN tahun 2021, ada tim ekspedisi gua asal Oman menjadi manusia pertama yang mencapai dasar dan melakukan penjelajahan. Tim ini memaparkan sejumlah hal yang mereka temukan sebagai isi yang terdapat pada sumur neraka atau sumur Barhut. Menurut data dari tim tersebut, mulut gua ini memiliki lebar 30 meter dan memiliki kedalaman sekitar 112 meter. Sumur neraka diyakini telah berusia jutaan tahun. Banyak mitos lokal tersiar mengenai sumur neraka ini. Sebagian besar menggambarkan sumur neraka sebagai penjara bagi jin. Beberapa orang juga percaya bahwa sumur neraka merupakan lubang pembuangan yang dapat menarik orang terlalu dekat ke dalamnya. Kemudian, sejumlah pihak mengklaim sumur neraka adalah gunung berapi super yang mampu menghancurkan bumi. Dan ini adalah hasil temuan dari tim ekspedisi gua asal Oman yang menjadi manusia pertama mencapai dasar sumur Barhut. 1. Mata air murni. Tim ekspedisi ini menemukan mata air murni yang segar di dasar gua. Tim tersebut minum 1 botol penuh dan tidak ada hal aneh yang terjadi pada mereka. Padahal sumur ini terkenal dengan mitos sebagai gua yang memiliki energi jahat. Begitu pula isi yang ada di dalamnya bisa berbahaya untuk diminum. 2. Air terjun kecil. Air terjun kecil ini muncul dari beberapa lubang di dinding gua sekitar 213 kaki atau 65 meter di bawah permukaan, kemudian menciptakan air terjun kecil. 3. Ular. Tim menemukan banyak ular selama 6 jam berada di dalam gua. 4. Katak dan kumbang. Para penjelajah juga melaporkan melihat katak dan kumbang di dalam gua. 5. Hewan mati. Profesor geologi di Universitas Teknologi Jerman di Oman, Muhammad Al-Kindi, yang juga merupakan bagian dari tim Ocet, ketika sampai di dasar gua, tim tak hanya berjelajah, tim juga mengumpulkan sampel air, batu dan tanah serta beberapa hewan mati. 6. Mutiara gua. Mutiara gua ini terbentuk dari endapan kalsium karbonat konsentris di sekitar inti di bawah air yang jatuh. Gerakan air yang jatuh selama ribuan tahun hingga membentuk mutiara yang indah. 7. Stalagmit. Saat tim Ocet turun ke lubang itu, mereka tiba di lantai yang tidak rata dan bergerigi yang ditutupi stalagmit. Beberapa di antaranya mencapai ketinggian 30 kaki, 9 meter. Sumur ini menjadi tempat misterius yang telah lama menjadi subjek banyak mitologi dan cerita rakyat. Selama berabad-abad silam, lewat kisah cerita rakyat disebutkan bahwa tempat itu merupakan penjara bagi para setan, dan ada sebangsa jin dan makhluk gaib yang menghuni bawah sumur tersebut. Sebutan itu merujuk pada bau busuk yang keluar dari sumur. Dengan ekspedisinya beserta tim ke sumur neraka, Al-Kindi berharap dapat menghilangkan beberapa mitos seputar gua dan situs serupa lainnya. Ia percaya bahwa sumur neraka adalah sebuah gua legendaris yang ditempatkan di banyak gua di Yaman. Kini, usai ia dan tim pergi ke Hasfat Fojit, gua itu tidak boleh disebut dengan nama lain selain daerah tempat itu berada. Sumur Barhut dalam hadis versus sumur Barhut hasil penelitian tim Ocet asal Oman. Mengutip dari kumparan.com, keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui salah satu haditsnya. Dalam hadits tentang sumur Barhut, Rasulullah SAW membandingkan air yang berasal dari sumur Zamzam dan air yang berasal dari sumur Barhut. Disebutkan dalam kitab Al-Kabir bahwa Abdullah bin Abbasera meriwayatkan hadits Rasulullah SAW, sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zamzam,
karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang, yang pada pagi hari memancarkan air kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya. Tabrani. Selain dalam hadits tersebut, keberadaan sumur Barhut juga pernah dikisahkan oleh Ibnu Hajar. Mengutip buku 70 cerita asyik menarik dengan makna hadits oleh Ahmad Saifuddin, diceritakan ada seorang lelaki kaya yang menitipkan hartanya kepada seseorang yang terkenal amanah sebelum berangkat haji. Sepulang dari Mekah, orang yang dititipi uang rupanya telah meninggal dunia. Lelaki itu pun menemui ahli waris untuk menanyakan harta yang telah ia titipkan. Begitu terkejutnya dia ketika para ahli waris tidak mengetahui perihal harta tersebut. Atas saran dari para ulama, lelaki itu pergi ke sumur Zam-Zam. Katanya, jika ia memanggil nama orang yang dititipi uang dan orang tersebut menjawab panggilannya, artinya orang itu adalah orang baik-baik. Sesampainya di sana, lelaki itu pun langsung memanggil nama orang yang terkenal amanah tadi. Namun, ia tidak mendengar suara apapun. Hingga akhirnya ia memutuskan kembali menemui ulama. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pergilah kau ke sumur Barhut di Yaman. Disebut Barhut karena dikenal sebagai mulut neraka jahanam. Panggil orang itu saat tengah malam, kata ulama. Dan benar saja, ketika ia memanggil namanya di sumur Barhut, terdengar balasan dari orang tersebut. Ia menjelaskan alasan dirinya berada di sana karena tidak mau bertemu dengan saudara perempuannya yang fakir. Dan Allah menempatinya di neraka sebagai hukuman. Dari kisah itulah berkembang cerita yang menyebut sumur Barhut sebagai penjara bagi para setan. Terlebih, beberapa sumber mengatakan bahwa sumur tersebut mengeluarkan bau busuk atau aroma tak sedap dari dalam.